Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin. Semoga kabar kamu baik-baik aja. Kali ini aku mau cerita salah satu cita-citaku, yaitu bisa hidup dari dividen saham. Kok gitu sih, Vin? Ya, karena sebagai pemegang saham nih ya, kita itu nggak perlu repot-repot kerja. Manajemen dan karyawan itu tetap kerja. Nah, kita sebagai pemegang sahamnya itu terima bagi hasilnya. Asik kan ya? Dan teman-teman, video ini lumayan panjang karena aku mau cerita banyak hal mengenai dividen saham. Pertama nih, aku mau cerita tentang apa itu dividen saham. Bisa jadi kamu belum tahu kan? Yang kedua adalah tanggal-tanggal penting dividen. Kapan dibagikan, apakah ex-date masih dapat dividen, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, cara menghitung dividen yang kita dapat. Keempat, studi kasus dividen BBCA atau Bank BCA. Berapa dividen BCA-nya dan kapan dividen BCA itu dibagikan. Terakhir, di bagian kelima, kita akan hitung-hitung. Seandainya kita ingin hidup dari dividen saham. Kelima materi tersebut sudah aku bagi ke dalam 5 timestamp. Jadi kamu bisa cepetin video ini atau skip aja ke bagian yang kamu pengen tahu. Oke? So, like video ini jika kamu suka dengan topik-topik bahasan di dividen. Jadi teman-teman, dividen saham adalah bagi hasil yang dibagikan perusahaan kepada investor atau pemegang saham. Misal nih ya, kita beli saham Bank BCA atau kode sahamnya BBCA. Nah, kemudian di tahun 2021, Bank BCA itu membagikan dividen sebesar Rp120 per lembarnya. Maka kita sebagai pemegang saham berhak mendapatkan Rp120 tersebut. Guys, anyway, aku punya fun fact. Siapa tahu kamu bisa terapkan cara ini ke bisnis kamu. Jadi teman-teman, dividen atau bagi hasil itu didapat dari keuntungan bersih setelah bayar pajak dan cicilan, dikurangi investasi tahun depan atau capital expenditure atau singkatannya CAPEX, dan dikurangin modal kerja atau operating expenses. Guys, kalau kamu mau belajar mengenai investasi saham, kamu boleh download gratis e-book saham petunjuk praktis dapat keuntungan di saham. Nih e-booknya. Atau kamu juga bisa akses online course-nya itu di aplikasi Finansialku di menu belajar keuangan video online course. Link downloadnya ada di atas atau juga di kolom deskripsi. Jadi langsung aja download aplikasi Finansialku. Bagian kedua, kita akan bahas tanggal-tanggal penting. Kapan sih dividen saham itu dibagikan, Vin? Jadi teman-teman, itu ada 5 tanggal penting yang perlu kamu ketahui. Yaitu ada tanggal pengumuman, ada tanggal cum date, ada tanggal ex-date, tanggal pencatatan, dan terakhir tanggal pembayaran. Supaya kamu lebih jelas, aku akan gunakan contoh tanggal pembagian dividen dari sahamnya Bank BCA atau BBCA. Seperti ini. Oh ya, ini aku pakai aplikasi RTI Business. Nanti aku jelasin deh cara pakainya. Oke? Kita bahas dulu. Yang pertama itu tanggal pengumuman atau declaration date. Tanggal pengumuman adalah tanggal perusahaan itu mengumumkan akan membagikan dividen. Perusahaan biasanya akan memberikan info. 1. Bentuk dividennya seperti apa? Apakah baginya cash dividen, kasih uang, atau stok dividen, baginya stoknya juga bagi sahamnya, atau jenis dividen lainnya. Kedua, berapa sih dividen yang dibagikan per lembar sahamnya? Dan yang ketiga, tanggal-tanggal penting seperti cum date, ex-date, recording date, dan payment date. Yang kedua, ada yang namanya cum date dividen atau biasa orang bilang cum dividen. Nah, tanggal cum dividen adalah hari terakhir perdagangan saham untuk mendapatkan dividen. Nah, dalam kasus Bank BCA seperti ini, kalau kamu beli saham BCA pas tanggal 25 Maret 2022, maka kamu akan mendapatkan dividen sahamnya. Yang ketiga, tanggal ex-date dividen atau bisa disebut ex-dividen. Pada tanggal ini, kamu sudah tidak berhak mendapatkan dividen saham. Jadi, kalau kamu beli saham Bank BCA di tanggal 28 Maret 2022, maka kamu tidak mendapatkan dividen. Jadi, jika ada pertanyaan, Vin, ex-date itu apakah dapat dividen? Jawabannya, tidak dapat.
Dan yang keempat itu tanggal pencatatan atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya date of record. Pada tanggal pencatatan, perusahaan akan mendata siapa saja sih nama pemegang saham. Nah, para pemegang saham yang namanya terdaftar itu akan mendapatkan hak untuk menerima dividen. Nah, sedangkan para pemegang saham yang namanya tidak terdaftar di tanggal pencatatan itu tidak akan mendapatkan hak untuk mendapat dividen. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah tanggal pembayaran atau payment date. Ini tanggal yang paling happy. Tanggal pembayaran merupakan hari atau tanggal di mana perusahaan membagikan dividen yang telah ditentukan bentuknya dan besarannya kepada kita, para pemegang saham. Sebagai contoh nih ya, di tanggal 19 April kita akan mendapatkan dividen dari BCA atau saham BBCA. Yuk, kita coba hitung berapa dividen yang kita dapat. Yuk, kita hitung kira-kira berapa sih dividen saham yang kita dapat. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah, kita masih gunakan studi kasus dividen saham Bank BCA. Misal, Bank BCA atau BBCA itu membagikan dividen sebesar Rp120 per lembarnya. Andai kata, kita itu punya 20 lot. Teman-teman tahu lah ya, 20 lot itu kurang lebih berarti 20 dikali 100 lembar atau 2.000 lembar saham. Maka dividen yang kita dapat adalah Rp120 dikali 2.000 lembar sama dengan Rp240.000. Oke, paham ya? Kita tes nih. Sekarang giliran kamu hitung ya. Contoh salah satu perusahaan pertambangan namanya ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, ITMG ini membagikan dividen sebesar Rp3.040 per lembar sahamnya. Pertanyaannya adalah, berapa dividen yang kamu dapat kalau kamu punya 10 lot saham ITMG? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar supaya aku tahu apakah kamu paham hitungan ini. Oke, ditunggu. Sesuai janjiku di awal, aku akan kasih tahu nih cara ngecek berapa dividen BBCA dan kapan dividen BBCA itu dibagikan. Tentunya dengan menggunakan aplikasi RTI Business. Teman-teman, yuk ikutin cara-cara berikut ini. Yang pertama, kamu bisa download aplikasi RTI Business di Google Play Store atau juga di App Store. Yang kedua, kamu masukkan kode sahamnya, contoh BBCA. Nah, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kamu geser aja ke bagian Corp Action atau itu singkatan dari Corporate Action. Nah, pastikan di sini tabnya itu tulisannya dividen ya. Nah, sudah deh langsung keluar berapa dividen BCA dan kapan dividen BCA itu dibagikan. Gampang kan? Oke, so terakhir aku mau bahas hidup dari dividen saham. Vin, apakah mungkin kita itu hidup dari dividen saham? Yuk kita hitung. Katakanlah pengeluaran seseorang itu Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun. Kamu kaliin 12 saja. Kita pakai saham Bank BCA. Aku pakai yang tahun 2021 aja karena datanya udah lengkap. BCA itu kurang lebih setahunnya bagi dividen 2 kali. Jadi total dividen Bank BCA yang kamu dapat adalah Rp432 ditambah Rp25, Rp457 per lembar sahamnya. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah udah, kita bagi nih Rp60 juta pengeluaran kamu setahun dibagi Rp457 per lembarnya. Jadi kamu perlu punya 131.292 lembar saham Bank BCA. Kita genapin nih, kurang lebihnya 1.313 lot. Jadi, kalau kamu punya 1.313 lot saham Bank BCA, maka dividen yang didapat adalah sekitar Rp60 jutaan. Nah, uang itu bisa dipakai tuh buat biayain pengeluaran kamu setahun. Vin, berapa tuh modal yang dibutuhkan? Nah, teman-teman, kita coba lihat. Kamu bisa lihat di Google, pas cum date-nya itu harga Rp6.390 per lembarnya. Maka, modal yang dibutuhkan adalah, kita kali nih, 1.313 lot dikali 100 lembar dikali Rp6.390 per lembarnya.
sama dengan Rp839.007.000. Wah, Vin, berapa besar tuh untungnya? Yuk kita bagi. 60 juta dibagi 839 jutaan, sama dengan 7,15%. Jadi guys, lebih gede dividen BCA atau deposito di BCA ya? Nah, makanya guys, itu yang membuat aku pengen hidup dari dividen saham. Selain BBCA, ada juga loh saham-saham yang rutin bagi dividen. Saham-saham tersebut termasuk dalam indeks IDX High Dividend 20. Nah, supaya kamu dapat tips-tips lainnya, silahkan subscribe YouTube channel Finansialku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.